Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Nengsi dengan NIM 223401, Program Studi Manajemen kelas RA5 MSDM semester 6, dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mabzuhi SEMM. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester atau UTS pada mata kuliah Manajemen Produktivitas dengan dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mabzuhi SEMM. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Baik, di sini saya akan memaparkan materi definisi produktivitas, tugas, dan penilaian. Poin A. Produktivitas. Produktivitas adalah ukuran efisiensi dalam menghasilkan output hasil kerja dibandingkan dengan input sumber daya yang digunakan. Dalam konteks organisasi, produktivitas mencerminkan seberapa efektif karyawan, tim, atau perusahaan dalam menggunakan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Contoh definisi menurut Sedarmayati tahun 2009. Produktivitas adalah perbandingan antara hasil output dengan sumber daya yang digunakan, input, yang bertujuan untuk mencapai hasil kerja yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang efisien. Poin B. Tugas. Tugas adalah serangkaian kegiatan atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang dalam posisi atau jabatan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Tugas biasanya berkaitan langsung dengan tanggung jawab yang melekat pada peran individu dalam organisasi. Contoh definisi. Tugas merupakan pekerjaan atau tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang sesuai dengan perannya dalam struktur organisasi. Menurut Gomez tahun 2003. Poin C. Penilaian. Penilaian atau evaluasi adalah proses sistematis untuk mengukur, menilai, dan meninjau kinerja seseorang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Penilaian dapat dilakukan terhadap individu, tim, atau proses kerja dan bertujuan untuk memberikan umpan balik, menentukan efektivitas, serta sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. 2. Ekivalensi. Ekivalensi dalam produktivitas mengacu pada konsep bahwa dua atau lebih cara alternatif dapat menghasilkan yang sama dengan penggunaan sumber daya yang serupa. Ini penting dalam menentukan metode paling efisiensi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ekivalensi dalam konteks penilaian. Dalam penilaian, ekivalensi merujuk pada kesetaraan hasil atau makna antara dua alat ukur atau metode evaluasi yang berbeda, tetapi memberikan hasil yang sebanding dan dapat dipertukarkan tanpa mengubah makna atau bobot penilaiannya. Ekivalensi dalam konteks pendidikan atau organisasi. Dalam pendidikan atau organisasi, ekivalensi juga berarti kesetaraan antara sistem, jabatan, beban kerja, atau kualifikasi baik antara lembaga, antara negara, maupun antara bagian dalam suatu organisasi. 3. Penyebab dan dampak peningkatan produktivitas. Penyebab peningkatan produktivitas. Poin 1. Peningkatan kompetensi karyawan, pelatihan, pendidikan, dan pengalaman kerja yang baik membuat karyawan lebih terampil dan efisien dalam menyelesaikan tugas. Poin 2. Penerapan teknologi. Penggunaan alat, mesin, atau sistem digital yang tepat dapat mempercepat proses kerja dan mengurangi kesalahan. Poin 3. Motivasi dan kepuasan kerja. Lingkungan kerja yang positif, insentif, dan penghargaan mendorong karyawan bekerja lebih optimal. Poin 4. Manajemen yang efektif, perencanaan,
pengorganisasian dan pengawasan yang baik dari manajemen meningkatkan koordinasi dan efisiensi kerja. Poin 5, perbaikan proses kerja, continuous improvement. Evaluasi dan penyempurnaan proses kerja secara berkala membuat kegiatan operasional semakin efektif. Dampak peningkatan produktivitas. Poin 1, peningkatan kinerja organisasi, output yang lebih besar dengan sumber daya yang sama meningkatkan efisiensi dan daya saing organisasi. Poin 2, keuntungan dan pertumbuhan bisnis. Produktivitas tinggi sering berbanding lurus dengan peningkatan laba dan ekspansi perusahaan. Poin 3, peningkatan kesejahteraan karyawan. Dengan hasil kerja yang lebih baik, perusahaan dapat memberikan insentif atau kesejahteraan yang lebih tinggi. Poin 4, inovasi dan daya saing. Organisasi produktif lebih mampu berinovasi dan bersaing di pasar. Poin 5, efisiensi biaya. Proses kerja yang lebih efisiensi dapat menurunkan biaya produksi atau operasional. 4. Siklus produktivitas dan pengukuran produktivitas. Siklus produktivitas melibatkan tahap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan evaluasi. Setiap tahap harus dikelola dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal. Pengukuran produktivitas. Pengukuran produktivitas dapat dilakukan dengan metode seperti Total Factor Productivity, TPP, analisis rasio, dan pengukuran kinerja berbasis output. 5. Evaluasi produktivitas. Evaluasi produktivitas adalah proses sistematis untuk menilai sejauh mana kinerja suatu individu, tim, atau organisasi dalam menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif untuk menghasilkan output tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui apakah produktivitas telah meningkat, menurun, atau stagnan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Tujuan evaluasi produktivitas. Poin 1, mengukur efektivitas kinerja. Poin 2, mengetahui efisiensi penggunaan sumber daya. Poin 3, dasar perbaikan dan pengambilan keputusan. Poin 4, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Langkah-langkah evaluasi produktivitas. Poin 1, menentukan kriteria dan indikator. Poin 2, pengumpulan data. Poin 3, analisis kinerja. Poin 4, umpan balik dan tindak lanjut. 6. Perencanaan produktivitas. Perencanaan produktivitas adalah proses strategis untuk menetapkan tujuan, langkah, dan sumber daya yang dibutuhkan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan dari perencanaan ini adalah memastikan setiap aktivitas organisasi berjalan optimal dan menghasilkan output yang maksimal dengan input yang efisien. Jenis perencanaan. Poin 1, jangka pendek, fokus pada target operasional harian, mingguan, atau bulanan, seperti peningkatan output harian atau efisiensi kerja tim. Poin 2, jangka panjang, menyasar tujuan strategis seperti pertumbuhan organisasi, pengembangan SDM, atau adopsi teknologi baru ke dalam beberapa tahun ke depan. Prinsip SMART dalam perencanaan. Spesifik, tujuan harus jelas dan terfokus. Measurable, harus dapat diukur dengan indikator yang objektif. Achievable, realistis dan dapat dicapai. Relevan, sesuai dengan tujuan organisasi. Time bound, memiliki batas waktu pencapaian. Langkah-langkah perencanaan produktivitas. Poin 1, identifikasi kebutuhan dan masalah produktivitas saat ini. 2, tentukan tujuan produktivitas secara SMART. 3, analisis sumber daya dan hambatan. 4, rancang strategi dan tindakan yang diperlukan.
5. Tetapkan indikator kinerja dan metode pengukuran. 6. Implementasi rencana secara bertahap. 7. Lakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala. 7. Productivity Improvement and Sustaining. Peningkatan produktivitas adalah proses berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja melalui inovasi, perbaikan proses, pelatihan karyawan, serta penerapan teknologi yang tepat. Tujuannya adalah untuk menghasilkan output lebih banyak atau lebih baik dengan sumber daya yang sama atau lebih sedikit. Pemeliharaan produktivitas sustaining berarti menjaga tingkat produktivitas yang telah dicapai agar tetap stabil atau meningkat seiring waktu. Hal ini memerlukan sistem monitoring yang konsisten, budaya kerja yang mendukung, evaluasi berkala, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Beberapa strategi untuk meningkatkan dan mempertahankan produktivitas antara lain: Poin 1. Continuous Improvement (Kaizen). Perbaikan kecil dan berkelanjutan dalam proses kerja sehari-hari. Poin 2. Pelatihan dan pengembangan SDM, meningkatkan kompetensi agar karyawan dapat bekerja lebih efektif. Poin 3. Teknologi dan inovasi, mengadopsi sistem digital atau otomatisasi untuk efisiensi kerja. Poin 4. Sistem insentif dan penghargaan, memotivasi karyawan agar tetap produktif dan berorientasi pada hasil. 5. Evaluasi dan penyesuaian strategi, melakukan pengukuran berkala dan penyesuaian berdasarkan hasil yang diperoleh. Di sini adapun kesimpulan. Produktivitas adalah ukuran efisiensi dalam menyelesaikan tugas dengan hasil maksimal yang dinilai melalui proses penilaian kinerja berdasarkan standar tertentu. Ekuivalensi diperlukan untuk menjamin kesetaraan nilai dalam tugas dan metode penilaian yang berbeda. Produktivitas dapat meningkat karena faktor seperti kompetensi, teknologi, dan manajemen yang efektif, dengan dampak positif terhadap efisiensi kinerja dan daya saing organisasi. Siklus produktivitas meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan yang didukung oleh metode pengukuran yang relevan. Evaluasi produktivitas berperan penting dalam mengetahui capaian kerja dan dasar pengambilan keputusan. Perencanaan produktivitas harus mempertimbangkan tujuan jangka pendek dan panjang secara smart, serta langkah-langkah strategis yang sistematis untuk menjaga keberlanjutan produktivitas. Organisasi perlu melakukan perbaikan terus-menerus dan menciptakan budaya kerja yang adaptif dan inovatif.